Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar rekan-rekan subscriber ASP TV dimanapun Anda berada? Semoga pada kesempatan kali ini teman-teman semua dalam kondisi yang sehat dan menjalankan aktivitas beribadah puasanya dengan lancar. Untuk yang sedang sakit, semoga segera disembuhkan dan bisa beraktivitas dan menjalankan ibadah puasanya dengan lancar pula. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan coba menerangkan mengenai jenis status pekerjaan menurut Kementerian Tenaga Kerja. Tonton terus ya sampai dengan selesai. Baik teman-teman, ada dua jenis status pekerjaan karyawan menurut Kemenaker. Nah, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia mengenal dua jenis status pekerjaan karyawan, yaitu pekerjaan atas dasar perjanjian waktu tidak tertentu atau PKWTT dan pekerjaan atas dasar perjanjian waktu tertentu atau PKWT. Nah, keduanya memiliki ketentuan yang berbeda dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, dimulai jangka waktu pekerjaannya hingga hak-hak karyawan yang diterima. Baik, saya akan terangkan PKWTT. PKWTT ini adalah perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Nah, ini pekerjaannya sifatnya tetap dan terus-menerus atau perjanjian kerja tidak dibatasi oleh jangka waktu kecuali terjadi PHK. Hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja hanya berakhir ketika pekerjaan memasuki usia pensiun, meninggal dunia, cacat, atau sakit permanen, tidak mampu bekerja lagi, dan mengajukan pengunduran diri. Nah, itu PKWTT. Atau biasa kita sebut sih karyawan tetap ya, atau karyawan permanen lah kalau untuk PKWTT. Karena untuk waktunya tidak tertentu. Dia sudah terus-menerus bekerja karena pekerjaannya dilakukan terus-menerus, dan kemungkinan juga sudah lama bekerja di tempat tersebut. Hak-haknya pun sangat berbeda dengan jenis atau status pekerjaan lainnya. Misalkan saya jelaskan di sini untuk jenis kedua yaitu PKWT. PKWT di sini bisa disebut kalau sekarang pegawai kontrak ya. Pegawai kontrak untuk jenis pekerjaannya sifatnya sementara. Sekali selesai pekerjaan musiman atau terkait produk baru yang masih dalam percobaan. Nah, karyawan PKWT tidak dapat dipekerjakan untuk pekerjaan yang sifatnya tetap dan terus-menerus. PKWT dibatasi oleh jangka waktu atau masa berlaku kontrak, yaitu paling lama 3 tahun. Hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja otomatis berakhir apabila jangka waktu perjanjian berakhir atau pekerjaan selesai. Pekerja PKWT ini disebut sebagai karyawan kontrak yang saya sebut tadi. Perbedaannya apa teman-teman? Baik dari segi asuransi saja. Untuk PKWTT itu karena sudah tetap, jaminan asuransi yang diterima oleh karyawan tersebut meliputi dirinya sendiri dan keluarganya. Sedangkan untuk PKWT itu hanya dirinya sendiri atau karyawan tersebut. Walaupun dia memiliki keluarga tapi yang ditanggung hanya dirinya sendiri untuk PKWT. Itu satu contoh mengenai asuransi. Kembali lagi ke jenis PKWT. Jenis PKWT juga ini ada pembagiannya. Kurang lebih ada 3 jenis untuk jenis kontrak PKWT. Pertama, karyawan kontrak berdasarkan jangka waktu tadi. Karyawan itu bekerja dengan kontrak PKWT yang dibuat berdasarkan jangka waktu paling lama 2 tahun dan dapat diperpanjang sekali paling lama 1 tahun. PKWT dapat diperbaharui sekali untuk jangka waktu paling lama 2 tahun. Yang kedua, karyawan kontrak berdasarkan selesainya pekerjaan. Karyawan ini bekerja dengan kontrak PKWT yang dibuat berdasarkan selesainya pekerjaan tertentu. Apabila pekerjaan selesai, otomatis kontrak juga selesai. Yang ketiga, karyawan harian lepas. Karyawan ini dipekerjakan untuk pekerjaan tertentu yang volume dan waktunya berubah-ubah. Karyawan bekerja kurang dari 21 hari dalam sebulan dan upahnya didasarkan pada kehadiran. Jadi ketika karyawan tersebut tidak hadir, maka dipotong gajinya. Misalkan akumulasi
satu bulan itu gajinya adalah 3 juta. Nah, berarti per harinya gaji karyawan tersebut adalah 100.000. Jika dalam satu bulan karyawan tersebut masuk hanya 20 hari, berarti gajinya hanya 2 juta rupiah. Seperti hitungan untuk karyawan harian lepas. Nah, lalu bagaimana nih untuk PKWTT? Nah, PKWTT atau karyawan kontrak itu sudah pasti dibuatkan bukti surat kontraknya, atau bisa juga secara lisan. Tetapi untuk menguatkan pastinya harus dikuatkan dengan perjanjian tertulis. Sedangkan untuk PKWT itu wajib dibuat tertulis karena ada jangka waktunya. Kapan dia masuk dan kapan dia berakhir masa kerjanya. Dan jangan lupa teman-teman, ini harus menjadi catatan untuk teman-teman juga, bahwa untuk PKWT itu karyawan tersebut wajib diberitahu minimal 7 hari sebelum kontraknya habis. Nah, kenapa harus diberitahu? Jadi karyawan itu harus diberitahu mengenai akan dilanjut tidak kontraknya itu 7 hari minimal sebelum kontraknya habis. Misalkan si A akan habis kontraknya di tanggal 7 bulan April. Nah, berarti di bulan Maret, akhir Maret itu minimal harus sudah diberitahukan mengenai akan diperpanjang atau tidaknya. Karena jika tidak diberitahukan dan telah lewat masa kontraknya, itu otomatis karyawan tersebut demi hukum harus menjadi pegawai PKWTT. Itu 2 jenis contohnya ya teman-teman. Cuman biasanya dalam kejadian yang sebenarnya di perusahaan, terkadang untuk menjadi karyawan PKWTT itu, perusahaan itu menjadikan karyawan tersebut PKWT tersebut sebelum PKWTT atau sebelum menjadi pegawai kontrak, biasanya karyawan tersebut diberikan atau dijadikan pegawai kontrak terlebih dahulu untuk melihat kinerjanya. Nah, itu tadi sesuai untuk kontraknya bisa 1 tahun atau langsung 2 tahun, bagaimana kebijakan perusahaan tersebut. Atau ada juga yang pernah saya temui perusahaan yang tanda kutip nakal. Jadi perusahaan tersebut tidak ingin menaikkan kontraknya menjadi PKWTT, sehingga perusahaan tersebut membuat kontraknya menjadi beberapa kali, misalkan 1 tahun, 2 tahun, setelah itu diberhentikan terlebih dahulu selama sebulan dan direkrut kembali. Nah, itu jika seperti itu mengakali undang-undang sebenarnya. Cuman kebanyakan karena simbiosis mutualisme, pegawai butuh kerja dan pengusaha juga butuh pegawai, itu diterima oleh pegawai. Nah, itu tadi untuk yang diterima oleh pegawai tersebut. Jika kontrak kan teman-teman tahu sendiri, jika misalkan diberhentikan tidak dapat pesangon otomatis. Jika pegawai tetap kan ketika diberhentikan atau PHK itu sudah mendapatkan pesangon sesuai haknya, ada perhitungannya. Baik teman-teman, untuk 2 jenis status pekerja ini cukup sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ada manfaatnya untuk saya khususnya dan untuk rekan-rekan pada umumnya. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng agar teman-teman bisa menikmati informasi yang kita berikan dan berikan komentar yang baik bagi kami dan membangun agar kedepannya video-video kami lebih variatif lagi dan lebih bagus lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ASP Lapor, kami hukum, jauhi hukuman.